Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ingin mereview sebuah buku yang luar biasa. Sebuah buku Hidup Minimalis ala Rasulullah, judulnya. Dari Kak Ratnani Latifa, penulisnya. Meneladani kesederhanaan hidup Rasulullah SAW. Nah, ini uh, kurang lebihnya, sinopsisnya seperti ini dituliskan. Meneladani perilaku dan sikap Rasulullah SAW merupakan salah satu langkah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW hidup sebagai pedagang yang mampu dan bahkan bisa dikatakan segala kemauannya bisa terwujud, tapi Rasulullah memilih menjalani kehidupannya serba biasa dan sederhana. Nah, kira-kira seperti apa gitu ya? Ini mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah itu ternyata serba sederhana ya, walaupun beliaunya ternyata ya pemimpin suatu negara pada akhirnya kan. Ya sebelum jadi nabi apa namanya? Seorang yang sukses berdagang gitu ya. Nah, tapi yang lebih keren kan ini pemimpin negara ya, di mana kalau Raja Persia, Raja Romawi itu ya bergelimang harta gitu. Nah, kalau beliau yang akhirnya bisa malah mengalahkan Persia Romawi. Nah, tapi sangat sederhana. Sekilas tentang penulisnya adalah ini beliau dari dulu S1-nya di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Sering menulis cerpen dan beberapa karya yang sudah diterbitkan ya di berbagai penerbit. Nah, yang menarik dari buku ini menurut saya adalah sangat ringan pembahasannya dengan cerita dari kehidupan sehari-hari yang relate dengan kita, relate dengan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, bukan tentang hidup minimalis. Nah, jadi bukan hanya tentang hidup minimalis yang beberapa penulis pernah tulis atau yang sudah ada di beberapa buku gitu ya. Ada kan seni hidup minimalis atau apa. Nah, itu yang ini beda karena nggak hanya tentang ketenangan duniawi yang karena cuma punya barang sedikit gitu ya. Cuma ini memang semangatnya akhirat dan ini perbandingannya dengan kehidupan manusia teladan terbaik gitu ya. Manusia teladan terbaik yang sudah nggak diragukan lagi kalau apa yang dilakukan beliau ini itu nggak hanya ini ya visioner tapi juga membawa keberkahan sampai akhirat. Nah, yang terakhir adalah value Islam penting. Banyak value Islam di sini yang harusnya kita miliki agar bisa tenang berjuang mempersiapkan akhirat dengan meneladani sifat-sifat kesederhanaan Rasulullah SAW. Ini kesederhanaan di dalam urusan duniawi pastinya yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti yang kita tahu kalau beliau urusan tentang dakwah, urusan tentang bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kaum muslimin waktu berperang misalkan beliau ya all out ya. Uh, Peralatan perangnya, perangkat-perangkat berdakwahnya itu all out ya. Kalau kalau sisi kesehariannya, nah ini yang luar biasa perlu kita pelajari kesederhanaan beliau. Saya cuplik isi buku. Nah ini kurang lebih seperti ini daftar isinya. Sederhana membawa berkah, bersyukur resep bahagia, ikhlas dan tawakal kunci ketenangan, boros temannya setan, bahaya berlebih-lebihan. Sederhana membawa berkah. Di sini kurang lebih menceritakan tentang bagaimana perbandingannya uh, kehidupan kita
anak muda zaman sekarang yang dibandingkan dengan kehidupan Rasulullah SAW di beberapa aspek seperti bagaimana beliau sederhana dalam pakaian, dalam makan, dalam alas kaki yang mungkin kalau di dibicarakan dengan anak-anak zaman sekarang, kok bisa gitu ya? Cuma punya beberapa pasang pakaian, cuma makan secukupnya, kok bisa gitu ya? Nah, ternyata bisa gitu ya. Karena kita udah terlalu jauh ininya, bisa jadi terlalu jauh referensinya dan memang di sekitar kita beli apa-apa sudah tinggal tap layar kan sekarang. Saking ringannya kita jadi boros. Nah, bersyukur resep bahagia ternyata dari yang sedikit itu kita bisa qanaah dengan yang Allah berikan yang sedikit itu. Ketika kita bersyukur itu malah malah bertambah keberkahannya, malah bisa lebih banyak lagi nanti rezekinya. Dan dengan rezeki yang lebih banyak lagi seharusnya kita bisa bersyukur lebih banyak lagi, sehingga kita harusnya bahagia walaupun sedikit. Yang kita pikir itu sedikit maksudnya, kita dapat cuma uh, makan satu piring gitu ya, yang kita anggap itu sedikit ternyata ketika disyukuri malah lebih berkah daripada ketika banyak akhirnya kita lupa untuk bersyukur dan terlena terlalu banyak makan. Nah, ikhlas, tawakal, ketenangan, ya banyak hal yang intinya ikhlas ini menyandarkan semuanya kepada Allah gitu, dan tawakal ya menyerahkan kembali. Istilah ikhtiar ya ini biasanya kalau kita pahami apa namanya dalam kehidupan sehari-hari, tawakal ini gandengannya dengan ikhtiar kan ya. Nah, setelah otomatis setelah semua ikhtiar, Rasulullah juga ikhtiar untuk berdagang dan lain sebagainya. Tetapi beliau mencontohkan ada sisi tawakal untuk semua ya. Sahabat-sahabat zaman itu pun berbeda-beda tingkat ekonominya dan lain sebagainya. Tapi ketika ikhlas dan tawakal, maka orang yang kaya, orang yang miskin, sahabat yang kaya, sahabat yang miskin sekalipun itu dia tenang, bisa tenang dengan itu. Value yang penting sekali untuk kehidupan kita di masa kini. Boros temannya setan. Spesifik tentang boros yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari di era digital ini, ya salah satunya tentang tap layar yang itu bisa beli dengan hanya tap layar. Terus habis itu tinggal ditunggu barangnya datang sendiri ke rumah gitu. Ternyata ada poin khusus dalam Islam tentang masalah boros ini. Ya, cukup krusial juga ternyata tentang boros. Kembali lagi kepada Rasulullah yang tidak berlebih-lebihan ketika mempunyai suatu kebutuhan. Bahaya berlebih-lebihan. Ya, ini lebih lebih spesifik lagi terkait dengan bahaya berlebih-lebihan. Jadi mulai dari awal kita di, disuguhkan hal-hal yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan akhirnya dibandingkan dengan manusia teladan terbaik, akhirnya nanti ya kita bagaimana caranya harus menghindari hal-hal yang bisa jadi ini berbahaya bagi diri kita sendiri, nggak hanya di dunia tapi di akhirat. Berlebih-lebihan salah satunya. Nantinya semua bab-bab ini terangkai jadi suatu kesatuan gitu ya. Suatu kesatuan yang insya Allah membentuk diri kita menjadi nggak hanya tentang minimalis yang zuhud kita pahami sekarang ya, bukan bukan yang orang-orang pahami bahwa zuhud itu ya ibadah terus aja, nggak penting nyari uang dan lain sebagainya. Nah, jadi tetap tetap sebagaimana Rasulullah juga bekerja mencari uang, dunia itu sebagai modal kita untuk mendapatkan akhirat gitu kan. Orang yang mencari uang akhirnya dinafkahkan ke keluarganya, itu malah suatu kewajiban untuk laki-laki. Itu malah suatu kewajiban kan.
seperti itu, yang bukan untuk nafkah katakanlah, untuk sedekah. Nah, tiap tiap rupiah sedekahnya itu ya ketika diniatkan untuk Allah ya, itu malah jadi pahala kan. Dunia bisa dikonversi jadi pahala, jadi akhirat. Maka pesan terakhirnya dari bedah atau review buku ini, selamat membuka jendela dunia lewat salah satunya hidup minimalis zuhud yang islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.